Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Abdul Qohar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal di buku IPA SMP kelas 8 semester 1. Kali ini saya membahas bab zat aditif dan zat adiktif. Jadi mari simak bersama-sama video pembahasan soal dari saya. Kita mulai soal yang pertama. Bahan pewarna yang disarankan untuk dipakai dalam produk makanan dan minuman adalah. Nah, bahan pewarna dalam makanan yang disarankan tentu pewarna alami, karena pewarna alami tidak memiliki efek samping dalam penggunaannya, terutama dalam penggunaan yang skala besar. Itu tidak memiliki efek samping. Berbanding terbalik kalau memakai pewarna buatan, karena pewarna buatan memiliki beberapa efek samping dalam penggunaannya. Jadi tentu jawabannya yang C. Saya lanjutkan soal berikutnya. Berikut ini yang tidak termasuk bahan pewarna alami. Nah, kita bisa cek satu-satu. Kunyit ini adalah bahan pewarna alami untuk warna kuning. Kemudian kakao juga bahan pewarna alami untuk warna coklat. Daun suci juga pewarna alami untuk warna hijau. Nah, kemudian yang ini tartrazin ini adalah pewarna buatan untuk warna kuning. Jadi yang bukan pewarna alami ya ini tartrazin. Jadi jawabannya yang D. Saya lanjutkan soal berikutnya. Pemanis buatan yang tidak mengandung kalori dianjurkan untuk dikonsumsi para penderita penyakit tertentu yang ingin menikmati rasa manis secara aman. Penyakit tersebut adalah. Jadi pemanis buatan yang tidak mengandung kalori itu dianjurkan untuk dikonsumsi para penderita penyakit diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus ini adalah penyakit di mana kandungan gula dalam darah itu tinggi. Jadi tidak disarankan untuk mengkonsumsi pemanis buatan yang mengandung banyak kalori. Jadi untuk penderita diabetes mellitus disarankan untuk menggunakan atau mengkonsumsi pemanis buatan yang tidak mengandung kalori supaya tetap dapat menikmati rasa manis secara aman. Jadi jawabannya yang B. Lalu bedanya dengan diabetes insipidus. Kalau diabetes insipidus ini merupakan penyakit karena gangguan hormon ADH. Jadi penderita diabetes insipidus ini sering merasakan kehausan. Namun sebaliknya malah sering buang air kecil. Itu penderita diabetes insipidus. Jadi beda dengan diabetes mellitus. Saya lanjutkan soal berikutnya. Pengawet digunakan dalam pembuatan bahan makanan karena. Nah, pengawet digunakan dalam makanan itu tujuannya untuk mengawetkan makanan supaya dapat dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Pengawet ini mencegah reaksi kimia tertentu dalam bahan makanan supaya makanan tersebut lebih awet dan dapat dikonsumsi dalam jangka yang panjang. Jadi jawabannya yang B. Saya lanjutkan soal berikutnya. Monosodium glutamat atau MSG memiliki rasa yang khas dan dapat membuat makanan menjadi lebih sedap, namun penggunaan MSG harus dibatasi.
bahan campuran yang dapat digunakan untuk menggantikan MSG adalah, nah, perlu kita ketahui bahwasanya MSG merupakan zat aditif yang fungsinya sebagai penyedap dalam makanan. Namun penggunaan MSG ini perlu dibatasi karena memiliki efek samping dalam penggunaannya. Maka dari itu kita bisa menggantikan MSG menggunakan gula dan garam sebagai pengganti MSG sebagai penyedap dalam makanan. Jadi jawabannya yang C. Saya lanjutkan soal berikutnya. Ikan adalah salah satu jenis makanan yang memiliki kandungan protein tinggi, tetapi ikan mudah sekali busuk jika tidak segera diolah. Berikut ini cara pengawetan ikan yang tepat. Jadi ikan bisa diawetkan dengan cara yang pertama adalah pendinginan. Jadi pada saat pendinginan tentu suhu dari ikan akan menurun dan membunuh bakteri yang ada di dalam ikan, sehingga mencegah pembusukan. Kemudian pengawetan ikan selanjutnya adalah dengan cara pengalengan. Jadi dengan cara pengalengan tentu bakteri dari luar tidak dapat masuk sehingga mencegah pembusukan. Kemudian cara pengawetan ikan selanjutnya adalah penambahan garam, di mana penambahan garam ini tentu akan mengubah sifat pH dari ikan yang mana mencegah pembusukan terjadi pada ikan. Jadi jawabannya yang C. Saya lanjutkan soal berikutnya. Beberapa zat adiktif dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh lainnya, seperti meningkatkan denyut jantung. Zat adiktif yang memiliki sifat tersebut termasuk dalam kelompok. Nah, zat adiktif yang meningkatkan denyut jantung yaitu sifat stimulan. Jadi stimulan ini meningkatkan denyut jantung. Kalau sedatif ini fungsinya sebagai obat penenang. Jadi zat adiktif yang fungsinya sebagai obat penenang. Kemudian kalau hipnotik ini memberikan efek hipnotis. Kemudian halusinogen ini memberikan efek halusinasi. Saya lanjutkan soal berikutnya. LSA atau lysergic acid amide dan LSD merupakan obat psikotropika yang dapat memberikan efek khayal, seperti mendengar atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata atau disebut dengan. Nah, LSA dan LSD ini merupakan obat psikotropika yang memberikan efek khayal. Jadi istilahnya adalah halusinasi. Jadi memberikan efek khayal, mendengar atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata, itu halusinasi. Saya lanjutkan soal berikutnya. Zat psikoaktif yang secara alami terdapat dalam kopi adalah, jelas zat psikoaktif yang terdapat dalam kopi itu adalah kafein. Jadi kafein ini adalah zat psikoaktif yang terkandung dalam kopi. Saya lanjutkan soal berikutnya. Jika kamu mendapati seseorang yang terkena psikotropika, yang dapat kamu sarankan kepada orang-orang di sekitarnya adalah, nah, apabila seseorang terkena psikotropika, maka seseorang tersebut bisa menyebabkan kecanduan. Jadi sebaiknya yang dapat kita sarankan adalah memintanya ke rumah sakit tertentu untuk mendapat terapi penghentian penggunaan psikotropika. Jadi nanti di rumah sakit akan mendapatkan terapi yang mana terapi tersebut dapat menghilangkan rasa kecanduan terhadap psikotropika tersebut. Jadi jawabannya yang B.
Terima kasih telah menyaksikan video pembahasan soal dari saya. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran.